kemudian minggu depan, persis hari Rabu minggu depan, masih dengan SCC itu self awareness, teman-teman bisa join di situ, tapi syaratnya harus jadi anggota SCC. Untuk mahasiswa UGM gratis, gratis, cukup daftar saja di website SCC atau lihat di papan pengumuman perpustakaan sudah kami buat pemain DPR, jadi nggak perlu panjang-panjang. Daftar, kemudian isi asesmen online, nanti hasil asesmennya dibawa ke sini. Asesmennya terkait dengan minat bakat, betul ya? Minat bakat begitu. Kemarin pesennya isinya minat bakat gitu. Tapi buat bagi bapak-bapak yang sudah ngajar seperti itu nggak perlu. Oke, itu saya kira pengantar dari saya. Sore ini kita akan diskusi tentang speed reading bersama kita. Ada Bu Diana Ratri, SPSI, PSI, psikolog juga dari Engineering Karir Center Fakultas Teknik UGM yang akan bersama kita kurang lebih sampai pukul 17.30 tanpa panjang kata. Mohon Bu Ratri. Selamat sore semuanya. Ini di sini saya itu nggak pede, saya melihatnya belum selesai. Di sini ada bapak dan ibu dosen. Itu jadi saya jadi kurang pede karena saya melihatnya belum selesai. Aku sahabat ketemu sahabat ini, kalau cara orang Jawa itu sahabat ketemu sahabat. Ya, hari ini kita akan belajar bersama. Karena ini sifatnya mini workshop bukan training, jadi saya tidak akan banyak berbicara. Begitu kita nanti akan banyak berlatih untuk meningkatkan cara kita membaca. Sebetulnya bisa apa enggak sih? Mungkin saya akan tanya dulu ya. Mas sama Pak ya, yang berbaju kotak-kotak. Kenapa sih Mas kok pengen ikut training ini, kenapa? Ya, dari judulnya memang sudah sebenarnya kepengennya dari lama gitu. Cuma baru sekarang ketemu ada workshop ini. Kepengen butuh Pak? Ya, butuh. Butuh. Ya. Butuhnya kenapa? Karena saya kalau dalam baca itu memang kadang-kadang sudah lewat berapa halaman, ternyata setelah direview nggak ada yang saya nyantol itu. Nggak ada yang nyantol, oh ya. Untuk cantolan mungkin Pak. Nah, iya, untuk cantolan mungkin. Kalau Mas ini yang masih muda-muda di sini ya ini ada blognya sendiri-sendiri begitu nampaknya. Gimana Mas? Kenapa Mas pengen ikutan? Apa cuman ya daripada pulang masih hujan gitu? Kalau saya sendiri sih kan karena banyak pelajaran yang pelajari juga, terus kita juga pengen mempelajari di luar kuliah ini. Jadi kan kita membutuhkan waktu yang cukup banyak kalau pakai cara-cara biasa. Nah, maka dari itu untuk meningkatkan prestasi ya bisa digunakan untuk juga. Oke. Sama ya tujuannya. Saya juga masih belajar Mas. Karena ternyata memang ada ribuan buku yang dicetak setiap tahunnya di berbagai negara di dunia ini. Di Indonesia saja itu sudah ada dalam 1 tahun itu sekitar lebih dari 10.000 buku. Dan itu pasti mau tidak mau kita harus membaca. Apalagi kita yang masih duduk di perkuliahan ini ya harus banyak membaca. Banyak bukunya, banyak bacanya, harus banyak ngertinya juga. Nggak cuma baca kok tapi nggak ngerti. Pak ya, kalau baca aja tapi nggak ngerti kan repot juga. Baca apa tapi nggak ngerti isinya. Oke. Sebelumnya kita kayaknya perlu tahu dulu, tapi saya mohon dengan kejujurannya, saya akan membagikan lembaran, tapi nanti dibagikan dalam kondisi tertutup. Dan kita akan memulai mengerjakannya bersama-sama. Tugasnya mudah, hanya membaca. Ini mengukur terlebih dahulu seberapa besar kemampuan baca kita saat ini dan bagaimana nanti hasilnya ketika bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya sudah mengetahui bagaimana cara atau metode yang tepat untuk membaca. Boleh ya kita kerjain dulu biar agak hangat. Ini kan ini kan hujan-hujan. Untuk pemanasan ya kita baca sesuatu dulu. Sudah siap? Sudah, semuanya sudah menerima ya kertasnya ya.
apa? Kita membaca efektif. Jadi tidak hanya membaca cepat, bukan balapan. Jadi membaca cepat itu bukan kayak balapan gitu. Tapi kita membaca efektif sehingga tahu maknanya apa, artinya apa, dan yang terkandung di dalamnya itu apa saja. Gitu. Nah, ini dia. Silahkan. Nah, Anda termasuk yang mana? Yang mana? Yang pertama insufficient, yang kedua average, kemudian yang ketiga itu good general reader, kemudian strong college reader, kemudian yang 1000 itu excellent. Ya, ini standar yang digunakan adalah standar Amerika. Kalau di Indonesia untuk yang excellent untuk mahasiswa itu 600 itu sudah bisa dikatakan excellent untuk Indonesia. Nah, ini adalah yang di Amerika. Begitu. Ada yang sudah excellent? Kalau ada yang sudah excellent, bisa membantu saya di depan sini. Sudah ada? Ada? Belum ya? Saya juga belum sampai 1000. Saya belum sampai 1000. Nah, ini dulu ceritanya ada seseorang namanya Steve Snyder. Steve Snyder ini bahkan dia mampu ketika dia menaiki pesawat dari Australia, dari Eropa ke Australia, dia mampu menyelesaikan 15 buku. Salah satunya adalah Harry Potter. Terbayang tebarannya Harry Potter ya? Ya, itu salah satunya. Kemudian buku yang lain adalah ensiklopedia mengenai benua-benua. Bayangkan ensiklopedia itu adalah bacaan yang tidak ringan menurut saya. Menurut saya itu bacaan yang tidak ringan. Nah, ini dia. Manfaat speed reading adalah membaca efektif dan efisien, segera mendapat informasi yang kita butuhkan, kemudian juga mendukung berbicara secara efektif. Kenapa bisa berbicara secara efektif? Karena kalau kita membacanya itu lancar, biasanya orang yang membaca itu banyak wawasannya, dan ketika nanti akan berbicara tentunya dia mikir dulu. Kecuali ada kalanya ya seseorang itu meskipun letak antara mulut dan otak itu dekat, tapi kadang-kadang banyak orang yang ngomong itu tanpa mikir. Ya, letaknya memang dekat ya antara mulut dan otak, tapi nah kadang-kadang itu saluran kesananya mungkin buntu atau gimana, jadi ya ada hambatan untuk ke sana. Tapi ini salah satu fungsi membaca efektif adalah mendukung berbicara secara efektif juga. Apa sih faktor yang menyebabkan seseorang itu bisa membaca dengan cepat dan efektif? Yang pertama tentu pengalaman. Kalau yang bapak-bapak ini tentunya sudah banyak buku yang dibaca ya, sudah banyak, bahkan cuman fotokopi Bu. Aduh, nggak usah pengakuan dosa loh Bu, nggak usah curhat loh Bu, cuman fotokopi aja nggak dibaca. Sayang Bu, baca Bu, kan mahal kan fotokopi ya. Nah, kemudian bahasa. Tentu ketika bahasanya adalah bahasa asing, kita juga akan merasa lebih lambat ketika membaca. Saya kalau baca buku bahasa Inggris itu ya, ini maknanya apa sih? Kadang-kadang kan kita harus mencari terlebih dahulu. Kemudian metode. Nah, metode ini juga menentukan. Misalnya bagi bapak ibu yang punya putra putri yang masih SD mungkin TK, itu kalau baca itu masih A, B, BU, BU, DID, BUDI gitu ya. Nah, itu kan akan memperlambat. Nah, itu juga metode. Kecuali kalau misalkan kita yang sudah dewasa, nggak mungkin kan ya bacanya BU, BU, DID, BUDI gitu kan enggak ya. Tapi sudah lancar. Kemudian tujuan. Bayangkan kalau kita tahu tujuan Malioboro dan kita tahu jalannya, oh kalau dari sini saya ke Malioboro itu saya harus lewat Tugu dulu, habis sebelum lewat Tugu saya lewat mana, nah itu tahu tujuannya. Sama, membaca pun juga seperti itu. Apa sih misalnya bapak-bapak yang sedang di teknik ini, misalnya teknik elektro misalnya, oh sedang mencari arus tegangan yang kuat atau arus lemah, itu apa? Nah, semakin tahu kita tentang tujuan kita membaca juga akan semakin mempercepat. Begitu. Nah, ini kita juga perlu tahu apa sih kenapa kita
Coba kita baru baca buku itu sambil nyeruput teh gitu kayaknya enak kan ya. Tapi kita coba itu membaca. Kemudian ada juga kalau mungkin anak-anak kita itu sambil membaca, sambil nonton TV atau sambil ya karena punggung ini sudah lelah gitu. Kalau bapak-bapak yang senior ini kan waktu gegerku panas, tak sambil tiduran aja kan enak ya Pak ya. Nah itu kan terus ya itu juga akan memperlambat. Kemudian kekhawatiran tidak memahami bacaan, misalnya sedang membaca jurnal, apa ya ini tadi udah sampai halaman 14 ternyata apa tadi isinya nggak ngerti gitu kan. Nah ini kan kita harus regresi atau balik lagi ke halaman sebelumnya. Ini juga membuat kita khawatir ini jadi slow reading. Nah kebiasaan buruk ini juga sering dilakukan bahkan oleh mahasiswa-mahasiswa dimanapun. Bahkan waktu saya jalan-jalan ke Singapura saja yang dekat dengan kita itu ya masih ada mahasiswa yang membaca dengan vokalisasi, dengan mengucapkan. Mungkin kebiasaan dari orang Tionghoa ya. Kalau orang Tionghoa itu di sini ada yang Tionghoa. Karena orang Tionghoa itu biasanya membaca sambil berjalan, begini, membaca bukunya begini, Kalau lihat kita lihat di film-film Chinese itu kan biasanya begitu ya, sambil jalan bolak-balik, baca, terus kepalanya itu, goyang-goyang, iya betul. Nah, ada gerakan kepalanya, bibirnya juga gerak, kemudian regresi dia mengulangi lagi karena ya itu tadi karena dia terganggu. Sebetulnya kan otak itu berkoordinasi ya, ketika kita bicara itu kan koordinasi terus. Misalnya kita matanya memperhatikan tulisan, kemudian mulutnya berbicara, nah ini kan beban otak ini terlalu berat. Prosesornya ini jadi kurang optimal digunakan ketika disambi-sambi. Jaringannya begitu. So, what make difference? Gimana caranya? Nah, ini kita harus punya yang pertama itu keinginan untuk berkembang. Yang dikembangkan yaitu tadi cara bacanya. Kemudian kemauan, ya harus mau mencoba. Kalau udah ikut workshop, nggak mau nyoba, pulang, tutup, ya udah, lupa, bye, gitu kan. Kemudian yang ketiga adalah motivation to practice. Jadi harus ada motivasi untuk mencoba. Kalau nanti Anda butuh mencoba itu sebetulnya banyak sekali situs-situs di internet itu yang menyediakan worksheet ya. Worksheet istilahnya, jadi ada banyak sekali materi yang bisa digunakan untuk latihan membaca. Ini saya bawakan oleh-olehnya sebagian begitu. Nanti kita coba bersama. Nah, ini juga sikap bacanya pun harus diperhatikan. Yang pertama relax. Kalau tegang ya nanti kurang bisa konsentrasi ya Mas ya. Jangan langsung senyum berarti paham. Kalau tegang jadi nggak konsen gitu ya. Kemudian jaga jarak antara mata dan tulisan. Bayangkan kalau kita membaca koran antara yang dekat dengan yang jauh, kira-kira lebih cepat yang mana? Yang dekat, ya dekatnya itu seberapa dekat itu relatif ya. Dekat itu relatif. Kalau misalkan yang 30 cm dengan yang 20 cm, kira-kira lebih cepat mana? Lebih cepat mana enggak? Berapa? Yang 30 kan 20? 30? Yakin? Kenapa? Hah? Oh, katanya yang udah plus. Oh, kalau matanya udah plus ya mungkin ketika 40 cm itu dia malah lebih efektif ya Bu ya. Nah, ternyata ketika ada semakin jauh itu jangkauan mata kita semakin luas. Misalkan kita nunduk begini dengan berdiri begini kan saya bisa melihat Anda semua ya. Sama ketika nanti membaca juga akan seperti itu. Kalau misalnya jangkauannya semakin sempit, oh ya langsung praktek. Ada yang langsung praktek ya Mas ya? Oke, nanti kita bisa langsung praktek. Kemudian hindari gerakan tubuh yang tidak perlu. Ada yang suka cetek-cetek pulpen,
Ada yang mungkin sambil selfie gitu. Kan sukanya kan pencitraan ya. Wah ini nanti mau wajah jadi GP aku di perpus selfie. Biar pas aku ngerti kalau aku tuh rajin baca. Nah, mungkin kan kayak gitu pencitraan. Wah nanti biar atasanku tuh ngerti kalau aku tuh belajar beneran ya loh selfie. Kan jadi gak konsen juga. Waduh ketawa tuh kayaknya ada mengalami hal yang sama. Kemudian sikap tubuh yang tegak. Nah sikap tubuh yang tegak ini artinya ketika Anda duduk muruk ini mendukung, nah tentunya itu tidak lebih efektif jika dibandingkan dengan Anda yang duduk tegak seperti di gambar itu ya. Cuman di gambar itu dia tangannya usil, gini. Nah harusnya kalau cepat kan bisa sambil membalik-balik bukunya ketika berpindah halaman. Kerjasama dua tangan. Bukan berarti ketika membaca itu tidak boleh ditunjuk gitu. Ditunjuk pas di tulisannya itu bukan berarti itu tidak boleh. Itu boleh asalkan kita tidak begini. Jadi mengikuti tulisan. Kalau mengikuti tulisan, nah itu menjadi tidak efektif. Tapi kalau di tengah hanya untuk menandai sampai baris yang keberapa itu masih boleh. Karena biar nanti nggak lompat ya. Mungkin udah agak ngantuk gitu lompat. Ternyata belum terlewat gitu ya. Lompat. Nah, ini. Kemudian yang perlu dilakukan adalah preview. Sebelum membaca kita perlu melakukan preview. Itu yang di preview kalau kita sesuaikan dengan tujuan, dicari dulu kata pentingnya apa, kemudian judulnya apa, itu relevan atau tidak dengan tujuan kita membaca. Kemudian kata pentingnya apa di situ yang sesuai dengan tujuan kita. Kemudian dengan membaca tabel, ketika memang itu sudah jurusan kita, misalnya sesuai dengan mata kuliah yang kita tekuni, itu juga akan membantu proses membacanya menjadi lebih efektif. Kecuali kalau misalnya saya baca tabel berapa desibel gitu saya tidak mengerti. Tapi ketika misalnya saya ini eksperimen pertama, eksperimen kedua, X1, X2 gitu mungkin saya akan paham ya sesuai dengan kemampuan saya. Kemudian kata kunci biasanya kan ketika di jurnal itu ada yang keywords-nya itu apa, nah itu juga harus diperhatikan. Gambar, nah gambar ini juga gambar yang mendukung, kecuali kalau majalah itu memang biasanya gambarnya gambar ilustrasi. Nah tapi kalau misalnya itu di jurnal itu gambarnya adalah gambar sesuai dengan isi tulisan, gitu ceritanya. Lanjut, nah ini adalah metode preview yang kuno. Biasanya preview dari atas ke bawah langsung gitu ngeliat, tapi ada juga yang begini. Nah, ada juga yang zigzag begitu. Ada juga yang langsung 2 halaman. Previewnya begitu juga ada. Itu juga bisa dilakukan untuk mempercepat misalnya halamannya banyak. Kita preview dulu. Nah, ini coba. Sudah dilihat ya semuanya? Coba. Ada berapa alat tulis yang tadi ada di gambar itu? Coba, ada berapa alat tulis yang ada di gambar itu tadi? Nah, itu kalau tidak saya beritahu dulu ya tujuannya apa. Tahu coba. Sekarang saya balik, coba. Nah, ada berapa alat tulis yang ada di situ? Oke, ada berapa? Ada berapa? Ada berapa? Ada berapa? Ada berapa? Berapa Pak? Berapa Bu? Berapa Pak? 3, 4 coba. Oke, ada 3. Coba kita lihat lagi. Ada berapa? Coba. Ada penggaris, ada gunting, ada kertas, ada selotip. Selotip dan gunting itu alat tulis atau bukan?
Ya, itu misalnya membedakan tujuan atau tidak ada tujuan. Ketika tadi saya tidak beritahukan apa tujuannya, bingung kan? Apa tadi? Padahal tadi yang pertama tadi lebih lama saya tampilkannya. Itu ceritanya. Nah, ini juga cara membaca cepat juga. Jadi memprediksikan kira-kira apa sih yang ada di dalamnya itu. Misalnya ketika Anda baca jurnal, apa isinya? Kemudian siapa yang menuliskannya? Dengan tahu siapa yang menuliskannya dalam suatu jurnal, tentu kita akan memahami bagaimana sudut pandang si peneliti atau penulis itu. Biasanya kan ada core teorinya, ada ini ya, ada teori utama ya. Nah itu kan kita pakai sudut pandangnya si pemilik teori utama. Itu juga akan memudahkan ketika kita membaca jurnal. Nah, kapan jurnal itu diterbitkan, kapan penelitian itu dilakukan, itu juga menjadi sudut pandang tersendiri. Karena tentunya beda ya, penelitian yang dilakukan 20 tahun lalu dengan tahun-tahun sekarang tentu akan jauh berbeda. Nah, itu juga perlu kita perhatikan, apakah itu mempengaruhi ketika kita akan melakukan penelitian selanjutnya misalnya, seperti itu. Atau misalkan kita sedang baca koran, nggak update lagi dong kalau itu koran seminggu yang lalu dan nggak update. Nah, di mana penelitiannya dilakukan? Atau misalkan baca koran, di mana itu kejadiannya? Nah, itu juga akan lebih mempercepat. Why? Kenapa itu terjadi? Bagaimana terjadinya? Bagaimana penelitian itu dilakukan? Hal itu bagaimana ya, tentang bagaimana melakukannya, bagaimana penelitian itu dilakukan. Jadi bertahap seperti itu. Kami sini ada pertanyaan? Ya. Tentang ini maksudnya kalau kita punya bacaan, kita tanya dulu apa, siapa, di mana, itu baru kita baca gimana. Nah, jadi begini Pak, memang awalnya akan terasa aneh. Aneh karena kita tidak biasa melakukannya. Tapi itu nanti yang bantu kita mempercepat. Maksudnya bagaimana yang ditanyakan yang mana nih Pak? Maksudnya ini sebelum misalkan kita ada jurnal lah, ya. Perlu kita tulis dulu apa, di mana, siapa itu baru kita mulai baca. Atau maksudnya setelah kita baca itu dalam bayangan kita harus kita dapatkan poin-poin seperti ini. Oke, dengan menulis itu nanti akan lebih memudahkan Pak. Dengan menulis akan lebih memudahkan. Jadi misalnya sudah itu ketemu, memang yang bagus kalau emang itu baca jurnal ditulis. Jadi ketika kita baca jurnal yang lain, kita pun nanti bisa, oh kemarin saya sudah baca yang itu. Jadi bisa melihat keterkaitannya. Nah itu nanti juga lebih mempercepat membaca, lebih efektif membacanya. Jadi tidak perlu semuanya dibaca begitu, tidak perlu, akan dipilih poin-poin yang intinya saja. Misalkan Bapak S3, kalau S3 kan biasanya acuannya 100 jurnal ya Pak. Kalau kami di psikologi S3 itu 100 jurnal. Nah misalkan 100 jurnal itu kan tidak harus semuanya utuh dibaca. Wah kalau saya baca 100 jurnal pingsan saya. Nanti anak saya nggak keurus, rumah nggak keurus. Pokoknya saya mau baca jurnal aja kan jadi nggak efektif. Tapi kalau misalkan kita sudah tahu clue-nya itu dipegang dulu. Nah itu ketika sudah, oh misalnya di sini nggak dapat jawabannya, kita cari dari jurnal yang lain. Jadi memang dengan menulis itu akan lebih memudahkan. Tapi kalau memang daya ingatnya kuat dan memang bisa mengingat-ingat itu dengan baik, itu bisa diingat-ingat saja bisa. Tapi saya sarankan lebih baik menulis, karena ini akan lebih mendukung ketika mengerjakan tugas akhir. Jadi kita seperti membuat apa ya Pak, research map. Jadi jelas, oh ternyata penelitian sebelumnya itu seperti ini. Kemudian penelitian yang bertolak belakang seperti apa. Nah jadi kita bisa tarik kesimpulannya dari situ ketika kita sudah menuliskannya. Tapi kalau misalnya kita masih bacanya itu masih utuh begitu, nah kecuali kalau kita memang perlu informasi yang lain, itu berarti kita ini lagi, kita perlu membacanya lagi. Tapi kalau memang kita sudah yakin begitu, oh ini kemarin ini tujuannya, isi jurnalnya ini sudah selesaikan dulu, dan nanti baru ditarik kesimpulannya seperti apa. Kalau nggak nyambung, kok nggak nyambung ya, kok aneh ya, nah itu bisa kita baca lagi. Itu
itu akan lebih efektif seperti itu. Ada yang masih ditanyakan lagi? Oke. Kalau masih kurang jelas, bisa ditanyakan loh Pak. Nah, ini fiksasi. Fiksasi itu adalah terkait dengan gerakan mata. Jadi kalau matanya semakin jauh jangkauannya, pembacanya juga akan semakin cepat. Nah, ini misalnya yang biasanya kita membaca kata per kata, tentu akan lebih cepat ketika kita membacanya frase. Frase dua kata. Contohnya seperti ini. Nah, kebanyakan orang, ada kan yang orang itu baca satu kata. Karena tadi mungkin satu tidak paham atau mungkin bahasanya asing, jadi bacanya kata per kata. Itu akan lama. Tapi coba kalau langsung dua frase. Beberapa orang yang bahkan baca, itu kalau suku kata akan lebih lama lagi. Coba dibandingkan kata, suku kata, dan frase. Kalau misalkan frase, tentu akan lebih cepat. Nah, ini kaitannya dengan gerakan mata. Mau berarti mengkonsentrasikan matanya? Mau? Oh ya. Sudah ada ini. Tugasnya mudah. Tugasnya adalah menghitung titik dan garis. Sangat mudah. Kenapa hitung ya? 1, 2, 3. Mohon kejujurannya, tidak menyertakan tangan untuk menghitung ya. Tidak perlu disertakan tangannya untuk menghitung. Jadi kira-kira berapa jauh kita bisa menghitung garis dan titik itu secara efektif dengan menggunakan jangkauan mata. Berapa jumlahnya? Silakan bisa dilakukan. Silakan. Nanti ketemu tidak berapa titik dan berapa garis. Nah, itu untuk memperluas jangkauan mata. Hilang. Saya nggak ambil ya Mas ya. Itu tetap aja di situ kok. Berapa? Berapa? Saya kira yang tengah lulus itu 60, yang lulus itu 80. Saya mendengar kata mungkin di akhir ya Mas. Gimana Pak? Kayak ngitung rambut. Iya Pak? Enggak sih. Berapa jumlahnya? 60. Garisnya 60. Dilarang menyertakan alat bantu ya, baik yang berupa pulpen dan lain sebagainya. Ya. Itu adalah latihan fokus mata. Jadi usahakan ketika Bapak Ibu membaca, itu usahakan tetap stay di tengah dari lembarannya. Di tengah dari lembarannya. Jangan lihat saya, kalau lihat saya biar itu lainnya. Sudah? Ada berapa? Titik 54 garis
belum hitung. Garis belum hitung. Titiknya 56. Jujur saya sendiri belum hitung. Saya sendiri belum menghitungnya, tapi itu bisa dilatih setiap hari. Jadi itu nanti bisa dibawa oleh pulang. Tambah sakit? Oh enggak. Jadi latihannya enggak perlu lama-lama. Jadi misalkan satu hari 5 menit aja. 5 menit untuk memfokuskan. 5 menit untuk memfokuskan lagi. Karena memang fokus itu perlu dilatih. Membaca itu tidak mendadak. Kayak misalkan apa ya? Itu kan termasuk soft skill ya. Ketika soft skill itu diajarkan kepada mahasiswa baru waktu itu, kalian termasuk soft skill mahasiswa. Itu kita sebutkan bahwa mendidik itu tidak mendadak. Jadi memang tidak seketika itu ketemu. Bisa jadi sekarang hitungannya 60 dan besok jadi 62 mungkin. Bisa jadi seperti itu. Dan itu sah. Ketika dulu saya mencobanya, di awal hitungan saya itu yang garis itu jumlahnya adalah 63. Tapi ganti lagi dari kok jadi 65 ya? Tapi saya tidak pernah penasaran untuk menghitung tepatnya, itu nggak pernah penasaran. Nggak tahu kok nggak pernah penasaran. Menurut saya ya itu cuma untuk latihan fokus kan, jadi untuk menghitung berapa ketepatan jumlahnya itu tidak penting. Tapi coba nanti dicek sendiri. Jadi tidak perlu menggunakan tangan. Coba besok ketika pagi-pagi dihitung, benar nggak jumlahnya? Benar nggak? Atau ada yang punya kepercayaan, oh ini jangan-jangan karena di Jogja ini kayak kabar di mobil itu naiknya berapa, turunnya berapa? Nggak benar ya? Nggak gitu. Tapi itu bisa dilatih. Tetap ditanya, karena nanti kalau hilang dari kanan ke kiri, langsung atas ke bawah itu membuat membacanya menjadi tidak efektif. Jadi kayak gimana ya? Kanan kiri sama gitu ya? Bukan bersamaan, tapi memang jangkauan matanya itu ada di lembaran itu. Membiarkan jangkauan mata kita ada di lembaran itu. Gitu. Jadi kalau misalkan udah geser sedikit, nanti akan geser juga hitungannya. Coba, kalau nanti geser sedikit aja, hitungannya udah berubah. Gitu. Jadi tetap dilatihnya adalah tetap stay di tengah gitu. Bukan, jadi jangkauannya memang jangkauan dalam satu lembar itu. Kalau misalkan jangkauan kiri aja atau kanan aja nggak jadi. Tapi kita berusaha menjangkau semuanya. Atas ke bawahnya terjangkau, kanan dan kirinya juga terjangkau. Itu yang normal untuk bisa membaca cepat. Bisa seperti itu. Nanti bisa dibuat sendiri ya. Bisa dibuat sendiri. Misalnya tadinya titiknya besar-besar, nanti pakai tamas paling kecil itu boleh. Kalau waktu saya memberikan untuk anak-anak SD, waktu itu kecil lebih besar. Memang titik dan garisnya itu lebih besar. Karena menyulitkan ya, memang ketika kecil-kecil seperti itu masih kesulitan ya. Oh iya, kemarin soalnya waktu training sebelumnya itu banyak teman-teman yang S1. Nah begitu ini banyak yang sudah senior-senior merasa kesulitan. Memang, itu memang standarnya untuk anak-anak yang S1 baru masuk S1, jadi wajar kalau Anda merasa kesulitan. Nah nanti silakan dilatih sendiri dengan membuat titik dan garis yang lebih besar. Ceritanya seperti itu. Gimana Pak? Ada apa Pak? Oh dibuat tempat dikasih garis gitu ya. Ya itu kalau iya buat jembatan hitungnya ya. Nah nanti kalau latihan sendiri Pak boleh bikin yang besar-besar begitu, tapi tidak menggunakan bantuan pulpen atau tangan, karena kita berusaha menjangkau itu tegak dan garis vertikalnya. Itu juga saya dapatkan dari teorinya Schneider. Jadi si Schneider ini adalah ahli si pembaca cepat itu tadi. Nah itu dulu juga latihannya begitu. Dia tidak melakukan latihan itu
ketika kecil, akan tetapi dia mendapatkannya ketika mengikuti pelatihan membaca cepat. Nah itu yang ada di bukunya Schneider itu seperti itu. Jadi ada jangkauan untuk mata normal di usia 20 sampai dengan 25 tahun. Bahkan sampai kalau untuk di luar negeri karena memang kualitas kesehatan mereka lebih tinggi, itu sampai 35 tahun masih bisa untuk menjangkau yang vertikal sama tegak. Nah ini coba tanya yang lebih muda, bisa nggak Mas ngitungnya? Saya nggak hitung Mbak, ternyata nggak hitung. Berapa Mas? Berapa? 60 itu yang titik atau yang garis? Yang titik, yang garisnya ada berapa? Ya, coba besok pagi dicek lagi jumlahnya 60 atau tidak. Jangan-jangan tertular, saya bawa bola. Coba dicek lagi, karena ketika konsentrasi kita berbeda, itu pun nanti juga akan berbeda hasilnya. Itu untuk menguji fokus mata. Tuh. Nah, yang lainnya adalah berlatih tentang persepsi. Mau latihan juga? Mau? Wah, nanti Pak, nanti saya tarik untuk pembahasan fokus ya Pak. Nah, ini tadi fokus. Nah, ini pre-read dulu, skimming. Skimming itu jadi di skim semua, kayak nyekan tapi cuma sekilas-sekilas. Cepet-cepet aja, nggak usah lama-lama, langsung set, dilihat sekilas aja. Ini isinya apa sih? Sekilas aja. Memang ketika di awal-awal kita mungkin tidak pede. Wah jangan-jangan kelewati, aku nggak ngerti apa itu gitu, nggak ngerti gitu. Terus, nah ini diplot itu artinya paragraf sini dulu. Bisa dilatih paragraf sini dulu. Mungkin belum bisa satu lembar langsung, tapi di plotting. Misalnya blok sini dulu atau plot sini dulu, di plotting. Mau bagian mana dulu yang dibaca, gitu. Kalau memang nanti mau mendapatkan materi ini, nanti saya berikan Pak, biasanya diupload kok sama perpus. Perpus ini baik hati sekali sama mahasiswa, gitu. Nah, ini rating, jadi tadi itu seperti yang 5W1H tadi, itu juga adalah rating. Jadi kita kayak bikin pertanyaan sendiri dan dijawab sendiri lewat bacaan itu. Nah, bisa jadi ini creative thinking. Karena ketika kita membaca, kadang-kadang nemu suatu inspirasi. Ya atau ya, kadang kita baca apa? Wah, kalau tahu kayak gini, tahu gitu, jangan-jangan tesisku salah. Jangan-jangan disertasiku kemarin nggak benar ya, kok ini ada teori yang lain. Nah, itu juga rating creative thinking itu bisa dilakukan di situ. Memang lebih lama, tapi kan karena ini tujuannya adalah untuk menemukan teori baru ya. Kalau disertasi itu kan sudah ke teori baru. Atau kalau tesis karena memang untuk menyimpulkan sesuatu dari beberapa variabel. Kalau tesis kan biasanya lebih dari 2 variabel ya. Nah ini juga memerlukan creative thinking. Nah ini di blocking kayak tadi itu. Misalnya kalau koran itu kan ada ya kolomnya. Misalkan kita 2 kolom dulu. Kemudian nanti pindah ke kolom yang lain. Misalnya kolom ketiganya dilewati. Tapi pertanyaan kita terjawab nggak ya? 5W1H-nya itu tadi terjawab atau tidak? Tuh, nah caranya begitu. Nah, kalau sudah capek, ya istirahat. Nggak usah baca, tidur. Tidur. Kalau memang, kalau WA kan tetap baca Bu. Kalau WA itu tetap baca, tapi memang itu kan membaca memang ya itu kan jangkauannya kecil. Kecuali kalau WA-nya mungkin pakai tab atau mungkin pakai laptop, nah itu jangkauannya memang lebih luas. Tapi kan ketika WA nggak ada kan ya sampai kalimatnya berparagraf gitu. Kecuali kalau ada apa namanya broadcast itulah yang biasanya paragrafnya panjang itu biasanya broadcast yang nggak penting itu ya. Saya sering soalnya cuma dapatnya tuh nggak penting gitu loh, nggak ada dasarnya gitu. Nah ini daun
kepolisian begitu. Kemudian juga bekerja di redaksional pemberitaan. Jadi saya juga menuntut ibu saya. Ibu saya kan nuntut saya juga balik tak nuntut berhenti. Ya udah mama sekarang coba bacanya cepat coba. Karena memang orang pemberitaan itu kan dituntut cepat juga ya. Nah itu karena ya itu tadi meskipun sudah usianya, untuk saya itu usianya sudah 51, tapi waktu belajar itu usianya 49 itu bisa mengejar. Memang peningkatannya tidak banyak, akan tetapi lumayan lah daripada sebelumnya. Sekarang sudah 500 kata per menit. Yang tadinya iya kayak ya udah lumayan kan, tadinya itu 300. Terus habis itu ya awal-awal kita ngeluh, kowe ini ngerjain orang tua katanya gitu. Tapi begitu sudah dapat caranya, wah baca tuh enak. Jadi bisa menikmati membacanya. Bukan berarti kalau membaca cepat itu tidak bisa menikmati ya. Justru kalau kita sudah ketemu speednya, kayak kita naik motor lah. Naik motor itu kan kalau udah ketemu nih caranya, oh nanti aku caranya nyalip tuh gini. Oh kalau nggak dari kanan ya dari kiri, meskipun nggak boleh ya nyalip dari kiri ya. Nah kalau udah menemukan kenikmatan itu, bukan berarti kita tidak bisa menikmati perjalanan kan ya. Tetap bisa menikmati kan. Sama membaca juga seperti itu. Gimana Bu? Kalau naik mobil nggak bisa ya? Macet gitu ya. Oke, nah ini nggak apa-apa ketika gagal, karena gagal itu waktunya coba lagi. Gagal itu waktunya coba lagi. Ada iklan sebuah rokok itu gitu. Gagal itu waktunya coba lagi, ya udah coba lagi. Kalau masih kurang ya sudah coba lagi gitu. Pede aja, memang di awal-awal. Nah ini juga cara. Nah ini spot, bacanya spot, si spot, 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 kalinya spot. Nah ini juga namanya chunking. Orang-orang psikologi menyebutnya dengan chunking. Seperti kalau Anda ngafalin nomor telepon itu kan bukan 08587745. Nah itu kan sulit menghafal ya. Tapi kalau misalkan 085243548808. Nah misalnya seperti itu kan akan lebih mudah. Itu namanya metode chunking. Nah ini kayak ini RIMEMER. Nah oke, coba ini remember, akan cepat lagi. Remember, lebih cepat lagi. Sama nanti ketika Anda melakukannya juga seperti itu. Boleh kita coba ya? Boleh. Oke. Itu juga rahasia. Kita akan mencobanya bersama-sama. Ada waktu untuk melakukannya. Soal ujian tes. Ya kita terlatih. Sudah mendapatkan ya semuanya? Wah, bapaknya udah langsung siap-siap. Udah semangat ya Pak ya. Oke, silakan dibuka dan dikerjakan. Silakan dikerjakan. Oke, stop. Sampai nomor berapa? Kalau pesennya orang Jawa itu aja kagetan toh. Gitu ya. Sampai berapa Bu? Ada yang lebih banyak dari 13? Ada yang lebih dari 13? Berapa Mas? Berapa? Selesai. Oke. Sprinter. Nah biasanya mudah-mudahan memang bisa lebih cepat. Karena memang jangkauan matamu udah bagus Mas. Jangkauan matanya tadi udah ini. Hah?
bening aja, Pak. Tapi sudah ada hasil nyata atau bukti nyata, sudah pernah dilatihkan. Tadi berapa menit Mas? Berapa kurang, masih lama nggak jangkanya? 5 detik? 3 detikan. Itu kalau yang kemarin yang mahasiswa baru yang memang sudah diuji coba, yang memang sudah dilatih, latihannya selama 1 bulan itu bisa selesai dalam 25 detik. Terselesaikan semuanya. Bahkan itu 20 nomor, itu cuma 19 ya. Yang itu waktu itu 25 nomor, 20 nomor itu 25 detik. Itu yang sudah terlatih selama 1 bulan. Ceritanya begitu. Jadi kita juga ada mini kelas gitu untuk melatih itu. Bisa dilatih, tapi kalau mau latihan sendiri harus jadi sendiri. Boleh. Oke, lanjut ya. Langsung berbisnis Pak. Oh, boleh. Wah, Bapak ini menginspirasi saya. Boleh Pak, karena memang kadang-kadang biasanya orang itu datang training itu untuk dijual lagi. Itu sah Pak, sah Pak. Tapi nanti saya dibagi ya Pak. Oke, nah ini ada trik yang lain. Nah ini vocabulary. Bisa kalau memang kita tidak memahami suatu kata atau bacaan, kita simpan itu. Kita simpan, cari artinya, dan kita bisa bikin catatan kecil, pakai kertas kecil. Sekarang kan banyak itu ya, yang suka bilang kata kita sih. Nah, sticky note ya, itu memang ada sticky note. Kalau ada kata-kata yang sulit di situ, bisa kita tuliskan kemudian ditempel di situ, supaya ketika nanti kita menemukan kata-kata yang sulit yang sama, kita bisa nyarinya ke situ. Ada lagi ketemu lagi carinya di situ. Itu akan lebih mempercepat ketika kita membaca. Mungkin ketika bacaannya bacaan asing dengan bahasa asing itu lebih cepat. Gitu. Nah, kemudian comprehension. Nah, ini mengulang hanya di kalimat yang penting. Jika membaca jurnal, yang perlu diulang adalah abstract. Dengan abstraknya, kalau jurnal-jurnal itu, nah silahkan itu ketika Anda kurang memahami, dibaca dulu abstraknya. Jangan langsung baca jurnalnya, menghabiskan waktu. Betul. Karena ketika kita udah punya catatannya, misalnya udah dicatat tadi, terus kita baca abstraknya, cocok nggak sama abstraknya? Oh nggak cocok, baru kita ulangi lagi. Tapi kalau sudah cocok ya tidak perlu diulangi. Gitu. Ini adalah comprehension. Oke? Nah ini practice skimming dan scanning. Memang tadi ya, di awal-awal akan terasa aneh. Memang betul-betul terasa aneh. Benar-benar aneh. Maksud sih kok bisa? Tapi ya itu lama-kelamaan itu bisa. Dengan serat gitu. Tadi kayak skimming yang dari atas ke bawah atau zigzag itu bisa dilakukan. Nah, ini. Ya. Yang mana Bu? Skimming dan scanning ini bisa. Kalau scanning itu jangkauan matanya lebih besar, jadi lebih banyak yang dibaca. Kalau skimming itu hanya terpaku pada kata-kata yang penting saja. Misalnya kita terpaku di tengah aja. Ini. Maksudnya gini. Sudah skimming. Tapi kalau scanning itu lebih besar jangkauan matanya dan biasanya malah dengan scanning itu belum ketemu kesimpulannya. Belum ketemu. Kalau sekali scanning biasanya belum ketemu kesimpulannya. Nanti bisa dicoba selanjutnya. Kita nanti akan tes lagi ya. Coba berapa kecepatannya. Nah, ini program dasarnya. Ini program dasar ini dibawa pulang oleh tugas pribadi kalau ingin meningkat. Nah, ini 2 or 3 times a day. Jadi melatihnya itu 2 atau 3 kali 1 hari, bukan 3 kali seminggu ya. Karena ini melatih membaca bukan melatih otot. Gitu. Kalau melatih otot kan 2 sampai 3 kali seminggu ya. Anda olahraga itu 2 sampai 3 kali seminggu. Nah ini 2 sampai 3 kali 1
ya bawa bacaan apa gitu. Nanti dicari lagi berapa detik. Nah ini dikasih waktu 30 detik. Ya kalau ini nggak ada ya jam beker yang 30 detikan, nggak ada ya. Tapi nanti bisa digunakan itu stopwatchnya masing-masing itu dibunyikan kalau sudah 30 detik. Sudah pakai smartphone semua kan ya? Atau kalau belum ya minta tolong temannya. Kalau 30 detik aja, 30 detik lihatin stopwatchku. 30 detik aja, 30 detik itu kan sebentar. Nah kira-kira dapat berapa paragraf bacaan kita? Dulu ya mungkin teman kita juga akan merasa ngapain sih itu, ngapain sih? Ngapain gitu kan aneh. Tapi itu aneh yang di awal itu nanti akan menjadi kenikmatan nantinya. Nah ini mencatat kemampuan membaca atau kecepatan membacanya. Misalnya tadi kan satuannya kata per menit ya. Jadi ketika nanti Anda membacanya hanya 30 detik berarti dikalikan 2. Caranya begitu. Lanjut. Nah ini memang harus di-push. Apalagi orang Indonesia. Kalau prakteknya di perusahaan itu lebih efektif dengan hukuman. Nah, kalau orang Indonesia itu lebih efektifnya itu dengan dipaksa. Siapa yang memaksa kita kalau bukan diri kita sendiri? Betul. Oke, nah ini membuat goal setting. Jadi kita mau target berapa? Mau 500 kata per menit? Mau 700 kata per menit? Atau mau 1000 kata per menit? Nah itu kita tetapkan targetnya. Oh mungkin kalau sekarang 200 ya besok 250 dulu lah. Ya kalau bikin target itu juga yang masuk akal ya. Ada kan itu harus smart goal setting. Ada kan ya? Itu juga harus spesifik, measurable, achievable, time bound. Jadi memang kalau kita bikin target memang harus seperti itu. Nah ini tidak ada kata lain, practice, skimming and scanning. Memang di awal-awal mungkin nggak ketangkep, nggak sekali nangkep ikannya itu nggak sekali ketangkep. Tapi nanti lama-lama itu bisa dengan ini toh isinya. Gitu. Kalau sudah terbiasa itu dengan skimming dan scanning aja sudah ini maksudnya gitu. Apalagi kalau bacaannya bacaan bahasa Indonesia. Kalau bacaan bahasa Inggris berarti harus ditingkatkan kemampuan bahasa asingnya juga. Oke, kita akan mencoba lagi untuk menguji berapa kecepatan kita. Atau mau istirahat dulu? Ngopi-ngopi dulu. Oh, ngopi-ngopi dulu. Oke, ada satu metode istirahat yang sangat efektif ketika Anda merasa lelah membaca. Ada namanya senam otak. Ini juga dapat merilekskan mata kita. Sudah tahu ya? Sudah tahu caranya? Belum. Kita bikin angka 8. Gini, kita amati ujung jempol kita. Ujung jempolnya yang diamati. Tapi tidak perlu diikuti ya, gini gitu nggak perlu. Tapi cukup diamati saja. Nah, berapa jangkauannya? Nah, nanti kalau ini diperlebar jangkauannya. Kaki. Terus diganti tangannya. Tangannya diganti. Sakit mas? Oh, saya kira tidak sakit. Sedang? Nah, itu diperluas jangkauannya. Ada lagi, ini yang biasanya malah yang sudah senior-senior itu kurang mampu mengikuti. Jadi ini begini. Tabel. Ini salahnya. Ya kan jadi maju mundur semua. Jadi yang tangan kirinya itu melingkar, yang ininya maju mundur. Nah, kok jadi maju mundur semua, ada yang melingkar semua. Gitu. Nah, bisa jadi seperti itu. Atau bisa jadi yang separuh ini membuat angka 8. Nah, yang satunya ini naik turun. Itu juga apa? Nah, tetap semua. Loh,
tanya gitu. Oke, sudah lebih rileks lagi. Kalau masih kurang rileks karena generasi kita adalah generasi menunduk, pada zaman-zaman terakhir ini kita menjadi generasi yang menunduk ya, menunduk terus terlalu rajin. Nah, silahkan menunduknya dioptimalkan sampai dagunya menyentuh ke dada, menyentuh ke dadanya, dada yang atas Pak. Di bawah leher ini kan ada tulang ya, ada tulang apa ini namanya. Nah, kalau di tulang itu jadi dagunya ditempelkan ke tulang itu, begitu caranya. Kemudian dibalik begini, jangan mencolok. Nah, itu sudah lebih rileks. Gimana Bu kalau jempol kaki? Wah, saya harus coba ini. Kalau jempol kaki ini tantangan tersendiri nih. Bisa. Sudah lebih rileks ya. Saya akan membagikan lembarannya untuk mengukur kecepatan kita membaca. Tertutup ya. Soal ujian dibagikan dalam keadaan tertutup.
Oh iya. Oke. Itu normal. Karena ya kita memang pengen tahu tentang sesuatu. Berarti memang pengen tahu, padahal itu kan sudah saya sajikan bacaan ringan yang kayaknya tuh gak perlu mikir, tapi ternyata masih ada yang mikir, ya itu nomor 2. Itu normal, wajar, karena memang kebutuhan seseorang akan informasi itu berbeda-beda ya. Jadi akan berbeda-beda, kecepatannya itu pun akan dipengaruhi oleh banyak faktor. Seperti itu. Ya, memang kita dari psikolog itu kalau melakukan eksperimen nggak bisa kayak Anda yang di teknik ya harga mati 0 ya 0, 1 ya 1. Oh, nggak bisa. Nggak ada orang yang strict 0, strict 1 itu tidak ada. Di ilmu sosial tidak ada. Ya Anda aja lah. Nggak mesti kalau moodnya lagi bagus terus gini kan nggak mesti ya. Misalnya. Kira-kira ada yang mau bertanya? Ya. Oke. Bisa menceritakan juga. Jadi selain cepat juga pengen paham. Itu tadi. Jadi 5W 1H. Dicari. What? Who? When? Where? How? Ini benar-benar dicari itunya. Jadi sesuaikan dengan tujuan dulu. Tujuan kita membaca apa? Jadi tujuannya apa? Terus apa yang mau kita cari dari bacaan itu? Gitu. Kalau ini tadi kan bacaan yang saya berikan hanya untuk mengukur kecepatan. Gitu. Nah, kalau misalkan nanti di
lainnya itu bisa cepat. Saya mau berpikir kalau buku kayak begitu gimana ini baca cepatnya itu. Oke, berarti kita tetapkan tujuannya membaca itu apa? Tujuannya membaca. Karena memang ketika sama-sama sulitnya, misalnya buku ini sama-sama sulit. Jadi kalau belajar, kalau buku yang sulit untuk dibaca, targetnya misalkan 1 menit saya bisa 200 kata. Tapi kalau untuk yang mudah kayak orang, saya harus langkah. Itu dibedakan. Makanya tadi tetapkan dulu kriterianya apa, baru ketika nanti sudah ketemu kriterianya, baru kita mengejar secara efektifnya itu berapa menit. Seperti itu. Jadi akan berpikir, ya target, tetapkan targetnya dulu. Kalau sudah ini tujuan dulu, baru target. Kalau sudah tujuannya dapat, terus baru tetapkan target. Tapi sini ada pertanyaan. Buku matematika, buku rumus, sama. Nggak mau biasanya berapa lama kita belajar buku matematika? Biasanya berapa lama? Sepahamnya, oke. Nah berarti ketika sudah seperti itu kita meningkatkan kepahaman dengan 5W 1H tadi. Oke, berarti kalau seperti itu kita bisa membantu menuliskan kembali rumus-rumusnya. Itu biasanya juga akan lebih memudahkan. Tapi tiap orang masing-masing juga akan memiliki cara efektifnya masing-masing. Misalkan saya ini memang yang belajar auditori. Tapi kalau saya belajar pakai musik saya nggak bisa konsen. Saya harus tenang. Tapi kalau saya belajar pakai musik, nggak efektif. Pokoknya nggak efektif. Tapi kalau misalnya saya belajar harus tenang dan yang saya dengarkan itu adalah yang dikatakan oleh pengajarnya. Itu saya masuk 100%. Tapi kalau saya sambil dengerin apa, itu saya nggak bisa. Nah, tapi ada orang yang ketika dia sambil mendengarkan musik, itu juga bisa meningkat kecepatan bacanya. Bahkan beberapa mahasiswa yang kemarin ikut program itu ada yang lebih efektif itu dengar lagu yang rock. Padahal saya pusingnya minta ampun, dengar lagunya itu minta ampun ya. Terus dia juga bilang gitu. Itu mungkin karena kita beda kohort, maksudnya beda kohort itu beda usia, wah kurang ajar gitu. Kemarin sempat bilang kayak gitu, tapi memang ada orang-orang tertentu ya punya, memang itu tiap orang adalah orang yang unik gitu. Jadi memang mereka juga punya stylenya sendiri-sendiri untuk mempelajari sesuatu atau untuk membaca gitu. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada ya? Jika tidak ada, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Karena ini hujan, supaya kita bisa pulang lebih awal sambil membawa gorengan ke rumah mungkin. Jangan ya Bu ya, jangan kolesterol. Nah, sama Bu. sama junk food ya. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf apabila saya secara pribadi maupun dari ECC UGM memiliki kekurangan atau kesalahan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Waktu saya kembalikan kepada Pak. Teman-teman, kita beri aplaus untuk gurunya. Baik, saya tuh penasaran. Yang tadi selesai baca siapa? Bu Retno ya? Bisa diceritakan kembali isinya tadi? Ceritanya bertambah nanti. Baik, teman-teman sekalian, saya berharap teman-teman bisa mendapat beberapa poin terkait dengan speed reading tadi, terutama kata-kata kunci bagaimana melakukan speed reading dan effective reading. Saya kira itu. Kemudian awal dari rekamannya, termasuk yang terakhir kegiatan ilmiah di ruang ini, diskusi tentang plagiat sudah ada ya rekamannya. Nanti bisa dilihat di website Perpus Fakultas Teknik. Kemudian informasi berikutnya sekali lagi minggu depan itu temanya self awareness, subtitlenya menggali potensi minat dan karir.
masih dengan teman-teman SSC UGM yang berpengalaman dalam bidang pembinaan karir begitu, tapi syaratnya harus jadi anggota SSC gratis, daftar secara online, kemudian mengisi asesmen online di website SSC UGM. Kemudian hasil asesmennya dibawa ke sini, kita bisa diskusikan. Begitu. Yang sudah ngajar, yang sudah punya karir juga tidak apa-apa untuk ikut, Pak. Statusnya sekarang kan mahasiswa. Baik, begitu. Kemudian besok sore ada acara juga di ruang ini, kalau nggak di bawah, nanti tergantung berapa pesertanya, yaitu English Club. Ada beberapa orang wajah-wajah yang biasanya datang begini. Tidak lain, acara itu untuk membuat menyediakan komunitas kita untuk berbagi supaya kita berani untuk bicara dengan bahasa Inggris. Begitu teman-teman sekalian, kita ucapkan terima kasih pada Bu Diana atas segala upayanya sore ini untuk berbagi ilmu dengan kita semua. Karena hujan, kita tutup sampai di sini. Selamat sore, hati-hati dalam perjalanan pulang. Salam sejahtera.